Halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming tersenyum dan menyetujui Qiu Yue. "Puan muda, Anda setuju, itu bagus," ucap Qiu Yue sangat gembira. Dia hampir melompat ke pelukan Lu Ming, dan akhirnya menahan diri dengan wajah memerah. Lu Ming tersenyum dan berkata, "Qiu Yue, aku kebetulan akan membeli sesuatu, ayo kita pergi ke pasar Fang bersama-sama dan membeli beberapa pil suplemen darah," ucap dari Lu Ming. Lalu setelah itu, Lu Ming dan Qiu Yue berjalan menuju Paviliun Shenbing. Paviliun Shenbing adalah tempat di kota Fenghuo Shengfang untuk membeli senjata. Tidak hanya senjata untuk orang biasa, tetapi ada juga senjata spiritual untuk prajurit. Senjata roh, terbuat dari bahan berharga, sangat tajam, dapat memotong besi seperti lumpur, dan bahkan meningkatkan kekuatan tempur para pejuang. Jadi senjata roh adalah senjata terbaik bagi para pejuang. Seperti sebelumnya, pedang panjang peninggalan ayah Lu Ming dan kemudian diambil oleh Lu Chuan adalah senjata roh. Senjata roh dibagi menjadi 9 level, dan setiap level dibagi menjadi peringkat rendah, peringkat menengah, dan peringkat tinggi. Kali ini, Lu Ming ingin membeli senjata roh terlebih dahulu untuk berlatih ilmu pedang. Lu Ming dan Qiu Yue berjalan bersama ke Paviliun Shenbing. Di Paviliun Shenbing, ada 2 baris wanita muda dan cantik yang merupakan pegawai wanita yang menerima pelanggan di Paviliun Shenbing. Tetapi ketika Lu Ming dan Qiu Yue masuk ke toko, asisten toko wanita ini mengerutkan kening, dan tidak ada asisten toko wanita yang melangkah maju untuk menerima mereka. Lu Ming dan Qiu Yue tidak berpakaian bagus. Lu Ming mengenakan pakaian kasar sederhana, sementara Qiu Yue mengenakan pakaian pelayan. Semua asisten toko ini adalah veteran, jadi mereka bisa tahu apakah mereka jenius uang atau tidak. Secara alami, tidak ada yang mau menerima Lu Ming dan Qiu Yue. Lu Ming sedikit mengernyit, tetapi mengabaikannya, dan melihatnya sendiri. Di Paviliun Shenbing, kebanyakan dari mereka adalah senjata biasa. Hanya ada sedikit senjata spiritual tingkat pertama, dan kebanyakan dari mereka hanya senjata spiritual tingkat rendah tingkat pertama. Ada sangat sedikit senjata spiritual tingkat menengah. Lu Ming berbalik dan hanya melihat 3, dan mengambil senjata roh kelas menengah. Lu Ming tidak menyukai salah satu dari mereka. Jika dia ingin membeli satu, dia berencana membeli yang lebih baik. "Puan, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya bisa merekomendasikannya untuk Anda." Pada saat ini, suara malu-malu terdengar. Seorang asisten toko wanita muda dengan wajah bulat dan wajah agak kemerahan, dia tampak sedikit malu ketika melihat Lu Ming. Dia adalah pegawai baru di toko senjata ini. Dia pemalu dan memiliki kinerja yang buruk. Dia melihat bahwa tidak ada yang menyapa Lu Ming barusan, jadi dia datang dengan berani. "Gadis ini tidak ada urusan bulan ini, jadi aku terburu-buru. Aku telah menerima semua jenis orang, dari apa yang aku jalani selama bertahun-tahun, tidak buruk bagi anak ini untuk membeli pedang besi seharga 10 tael perak. Mengapa saya tidak berdiri saja di sini dan beristirahat ketika saya menerima udik desa seperti itu?" Tidak jauh dari sana, beberapa asisten toko wanita memandang Lu Ming dan berbisik. Meskipun suaranya tidak keras, itu masih mencapai telinga Lu Ming dan Qiu Yue. Namun, Lu Ming dan Qiu Yue tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Puan," Qiu Yue menarik lengan baju Lu Ming. "Tidak apa-apa," ucap Lu Ming tersenyum pada Qiu Yue. "Ini hanya orang biasa," dan Lu Ming tidak repot-repot meladeni orang biasa. Tepat ketika dia akan bertanya kepada asisten toko berwajah bulat apakah dia memiliki senjata roh yang lebih maju, dia diinterupsi oleh suara sumbang. "Yoyo, bukankah ini Tuan Muda Lu Ming? Apa yang membawamu ke sini?" Saat suara itu jatuh, 2 orang muda, seorang pria dan seorang wanita, berjalan masuk. Pria itu memiliki wajah bopeng dan tidak tinggi, tetapi dia mengenakan jubah perak yang indah. Dan wanita itu memiliki beberapa kecantikan, tetapi lubang hidungnya terbalik, dan dia terlihat sombong. "Lu Bing, Lu Mei," ucap Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah. "Keluarga Lu dibagi menjadi 1 master dan 7 cabang, dengan total 8 vena." Lu Ming mengenal 2 orang ini, salah satunya adalah putra dari cabang ke-5 dari keluarga Lu, dan yang lainnya adalah putri dari cabang ke-6. Dan Lu Bing yang barusan berbicara.
Lu Bing memandang Lu Ming, sedikit meremehkan, dan berkata, "Apa, Lu Ming, kudengar kamu gagal membangkitkan garis keturunanmu, dan kamu tidak dapat memadatkan energi sejatimu, kamu juga ingin membeli senjata seperti orang lain, apakah kamu ingin membeli pisau dapur dan kembali membunuh ayam?" "Hahaha," ucap Lu Bing. "Lu Mazi, minggir, kamu menghalangi jalan," ucap Lu Ming dengan tidak tergesa-gesa. "Lu Ming, apa yang kamu katakan?" ucap Lu Bing. Lu Bing paling benci orang memanggilnya Mazi dalam hidupnya. Sekarang Lu Ming memanggilnya begitu di depan begitu banyak gadis cantik, terutama Lu Mei, dia langsung menjadi marah. "Wang Mazi, ku beritahu kamu untuk menyingkir," ucap teriak Lu Ming dengan dingin. "Lu Ming, kamu mencari kematian? Apakah kamu masih berpikir kamu adalah tuan muda dari keluarga utama? Setelah pertemuan klan selesai dan Nona Yaoer naik ke posisi patriark, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu masih berani menyinggung perasaanku? Ayo, silakan datang dan menjilatiku sekarang, bersujudlah padaku dan minta maaf, lalu aku bisa menghadiahimu dengan semangkuk nasi," ucap dari Lu Bing. Lu Bing menggonggong seperti anjing liar yang terstimulasi. Tapi Lu Ming menatapnya dengan sangat dingin, seperti melihat orang idiot. "Lu Ming, kamu tunggu aku," ucap Lu Bing di dalam hatinya. Mata Lu Bing memancarkan warna dingin, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Secara acak, dia memandang Lu Ming dengan sinis, dan berkata, "Lu Ming, apakah kamu datang untuk membeli pisau dapur dan kembali untuk membunuh ayam, dan juga, barang bagus apa yang bisa kamu beli?" ucap Lu Bing. Lalu setelah Lu Bing selesai berbicara, suara hormat terdengar. "Lu Bing, selamat datang, kamu di sini, apa yang kamu butuhkan? Katakan saja." Beberapa pegawai wanita sudah berkumpul di depan Lu Bing, dengan senyum menyanjung di wajah mereka. Melihat seorang pegawai wanita berwajah bulat di samping Lu Ming, Lu Bing mencibir dengan bangga dan berkata dengan lantang, "Hari ini adalah hari ulang tahun saudara perempuanku Lu Mei, aku ingin membelikannya senjata roh sebagai hadiah, mari kita bicara. Apakah kamu punya rekomendasi untuk senjata roh yang baik?" ucap Lu Bing. Kata "senjata roh" sengaja digigit dengan sangat keras. "Tuan muda Lu Bing ingin membeli senjata roh," ucap para asisten toko wanita tiba-tiba menyala dan merekomendasikan mereka satu persatu. "Tuan Lu Bing, apa pendapatmu tentang pedang pinus hijau ini, senjata roh tingkat rendah dengan butiran pinus di dalamnya? Pedang es perak ini juga sangat bagus." Tapi setelah Lu Mei melihat senjata roh itu, tetapi menggelengkan kepala, jelas tidak memandang mereka. Lu Bing menggertakkan giginya dan berteriak, "Jangan gunakan senjata roh tingkat rendah kelas 1 itu untuk membodohiku, keluarkan senjata roh kelas menengah kelas 1-mu, ucap Lu Bing. "Tuan muda Lu Bing, apakah kamu ingin membeli senjata roh kelas menengah kelas 1, ucap asisten toko. Mendengar Lu Bing, satu persatu mata mereka bersinar, tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Satu senjata roh kelas menengah bernilai setidaknya 800 tael perak, dan komisi untuk menjualnya pasti banyak, jadi mengapa tidak bersemangat? Di samping Lu Ming, petugas wanita berwajah bulat memandangnya dengan iri, dia pada dasarnya pemalu dan tidak bisa bersaing dengan petugas lainnya sama sekali. Setelah beberapa rekomendasi misi, Lu Bing memilih senjata roh kelas menengah, itu pedang King Feng. Yan Fei bernilai 1000 tael perak. Lu Bing membayar uang perak dengan susah payah, 2 uang kertas perak dengan pecahan 500 tael, dan dengan sengaja mengguncangnya di tangannya, memandang Lu Ming dengan tatapan jijik. "Apa, Lu Ming, kamu masih belum memilih senjata yang ingin kamu beli? Apakah senjata di sini levelnya terlalu rendah, dan kamu tidak menyukainya?" "Hahaha," ucap Lu Bing tertawa arogan. "Tentu saja, saudara Lu Bing, dia adalah tuan muda tertua dari keluarga utama, bagaimana dia bisa melihat senjata roh tingkat menengah ini?" ucap Lu Mei tertawa kecil, memegang pedang King Feng, melihat ke kiri dan ke kanan, dan tidak bisa meletakkannya. "Bagaimana kamu tahu, saya benar-benar berpikir senjata di sini terlalu rendah," ucap Lu Ming. Tiba-tiba, Lu Ming pura-pura terkejut. Kemudian dia berkata kepada petugas wanita berwajah bulat, "Gadis, apakah Anda memiliki senjata roh kelas atas di sini? Tunjukkan padaku," ucap Lu Ming. "Apa?" Penonton tiba-tiba terdiam, termasuk petugas wanita berwajah bulat, Qiu Yue, dan yang lainnya petugas wanita, Lu Bing, dan Lu Mei semua menatap Lu Ming dengan tatapan kosong. "Apa, Lu Ming,
Apakah kamu ingin membeli senjata roh tingkat tinggi kelas 1? Apakah kamu tahu berapa banyak perak yang dibutuhkan untuk senjata roh tingkat tinggi kelas 1? Ini bukan hanya membicarakannya, bisakah kamu membelinya? Ucap Lu Bing. Harga satu senjata roh kelas tinggi kelas 1 setidaknya beberapa kali lipat dari senjata roh kelas menengah kelas 1, Lu Bing tidak percaya Lu Ming mampu membelinya. Tuan muda, apakah Anda mengatakan bahwa Anda ingin membeli senjata roh kelas atas kelas 1? Ucap petugas wanita berwajah bulat itu juga bertanya dengan tidak percaya. Apakah kamu tidak memiliki senjata roh kelas atas kelas 1 di sini? Atau apakah kamu takut aku tidak memiliki cukup tael perak? Ucap Lu Ming tersenyum, dan mengeluarkan setumpuk uang kertas dari tangannya, yang semuanya bernilai 500 tael, dan ada sekitar selusin. Mengapa kamu memiliki begitu banyak uang kertas? Ucap Lu Bing. Melihat tumpukan uang kertas di tangan Lu Ming, mata Lu Bing hampir melotot. Lu Mei dan beberapa pegawai wanita lainnya hampir mengeluarkan mata mereka. Qiu Yue juga membuka mulutnya dan menatap Lu Ming dengan tatapan kosong. Tampaknya tuan muda benar-benar berpetualang, ucap Qiu Yue berpikir dalam hati. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.